Pagi, perkenalkan nama saya Jose Gilang Mekarion. Saya dari Universitas Negeri Surabaya, jurusan Teknik Informatika, Prodi Sistem Informasi dengan NIM 210512140036. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan komputer. Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini bisa disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya seperti saat kita membuat kabelan, dalam proses pembuatan kabel, ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan. Karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Itulah kira-kira seperti apa gambaran dari standarisasi jaringan komputer. Lalu lanjut kita akan masuk ke dalam pengertian dari OSI layer, PIP layer. OSI layer adalah standar komunikasi yang dipakai atau diterapkan dalam suatu jaringan komputer. OSI layer ini memiliki 7 buah layer, yaitu physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Dan untuk TCP/IP, itu adalah standar komunikasi data yang sering digunakan pada internet untuk saling mengirim data dari satu komputer ke komputer lainnya melalui jaringan internet. Dan TCP/IP layer ini hanya memiliki 4 buah layer, yaitu Network Access Layer, Internet Layer, Transport Layer, dan Application Layer. Kita akan lanjut ke dari OSI Layer dan juga TCP/IP Layer. Apa perbedaannya? OSI Layer dengan TCP Layer memiliki perbedaan yang cukup banyak. Hal ini disebabkan karena OSI Layer dan TCP Layer dirancang berbeda walaupun pada dasarnya memiliki kegunaan yang sama. OSI layer memiliki 7 buah layer, sedangkan TCP memiliki 4 buah layer. Lalu yang kedua ada TCP layer ini adalah salah satu protokol spesifik yang bersifat khusus, sedangkan OSI layer itu adalah suatu protokol independen atau yang bersifat sendiri. Pada layer teratas yang digunakan oleh OSI layer, kita bisa lihat di sini adalah application, presentation, dan juga session layer yang digabungkan dalam satu layer, sedangkan TCP layer pada bagian teratas hanya menggunakan satu layer saja, yaitu layer application. Semua standar yang digunakan pada suatu jaringan TCP layer itu bisa didapatkan secara gratis atau tersedia gratis. Sedangkan untuk OSI layer, itu mendapatkan standar yang harus dibeli di situs internet yang menyediakan standar tersebut. Jadi tidak tersedia secara gratis. Lalu apalagi perbedaannya? Pada OSI layer, dia mengembangkan modelnya berdasarkan teori yang dia miliki. Sedangkan pada TCP layer, dia mengembangkan modelnya melewati tahap-tahap yang telah diimplementasikan. TCP layer mengkombinasikan antara presentation layer dengan session layer dalam satu application layer. TCP dirancang lebih sederhana daripada OSI layer yang hanya memiliki 4 layer saja. TCP layer dirancang lebih kredibel karena protokolnya, dan tidak ada network yang dibangun oleh protokol OSI. Lalu apa kesimpulannya? Kemungkinan ke depannya, TCP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI yang mungkin tertinggal karena perkembangannya yang sedikit terhambat. Lalu kita akan masuk ke dalam layer-layer dari OSI layer. Di sini yang pertama ada application layer. Lapisan yang menjadi pusat center terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Lalu ada presentation layer yang memiliki fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Lalu ada session layer.
lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokolnya seperti NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Lalu ada transport layer, lapisan yang mempunyai fungsi untuk memecah-mecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Berikutnya ada network layer. Tugas dari network layer adalah membuat header untuk paket yang berisi informasi IP atau Internet Protocol, baik IP pengirim atau IP tujuan data. Lalu ada data link layer, memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan hardware, atau perangkat keras. Dan yang terakhir ada physical layer. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti pengkabelan dan topologi jaringan. Berikutnya kita layer-layer dari TCP/IP. Yang pertama di sini ada application layer. Fungsi application layer di sini yaitu bertugas untuk melayani permintaan data atau service. Aplikasi pada layer ini menunggu di portnya masing-masing pada suatu antrian untuk diproses. Selanjutnya ada transport layer. Fungsi dari transportation layer adalah untuk membentuk sebuah sambungan antara host penerima dan pengirim sebelum kedua host tersebut berkomunikasi dan seberapa sering kedua host ini akan mengirim acknowledgement dalam sambungan tersebut satu sama lainnya. Lalu ada internet layer. Fungsi internet pada TCP/IP yaitu berisi protokol yang mempunyai tanggung jawab dalam pengamatan dan enkapsulasi paket data jaringan. Dan terakhir ada network access layer yang berfungsi untuk menyediakan media bagi sistem untuk mengirim data ke device lain yang terkoneksi secara langsung. Kita akan mengenal apa itu TCP dan juga UDP. UDP adalah jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain melalui jaringan tanpa perlu ada komunikasi awal. Sedangkan TCP adalah bagian penting dari Internet Protocol yang kemudian sering disebut sebagai TCP/IP. TCP berada di transport layer yang memiliki urutan rapi dan menyediakan komunikasi yang dapat diandalkan. Dan perbedaan-perbedaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemampuan koneksinya. Bila komputer Anda menggunakan UDP, maka Anda bisa berkomunikasi antar komputer tanpa perlu ada koneksi antara komputer yang menjadi host. Lain halnya dengan TCP, yang memungkinkan Anda untuk menghubungkan beberapa komputer untuk saling bertukar data. Lalu mengenai karakteristiknya, UDP merupakan jenis protokol yang memiliki karakteristik connectionless atau tidak berbasis koneksi. Sedangkan TCP adalah kebalikannya, yaitu berbasis koneksi. Untuk contoh aplikasi yang digunakan oleh protokol UDP dan TCP juga berbeda. Untuk UDP ada SUN RPC, SNMP, DNS, dan TFTP. Lalu untuk contoh aplikasi TCP antara lain adalah FTP, SMTP, dan juga Telnet. Jenis port yang digunakan juga berbeda. UDP menggunakan port 16 bit integer yang dibagi menjadi 3 bagian, yakni 49152655535 untuk ephemeral port dan juga yang lain-lainnya. Sementara untuk TCP menggunakan port 16 bit integer di mana antar port satu sama lain harus berbeda. Lalu ada transmisi data. Proses transmisi data UDP dilakukan dalam bentuk datagram yang memungkinkan data yang diterima bisa mengalami kerusakan dan tidak urut. Berbeda dengan UDP, TCP memiliki dua jalur yang digunakan untuk melakukan pertukaran data yang masuk dan keluar. Dengan adanya dua jalur tersebut, membuat proses pertukaran data jadi lebih efektif karena dilakukan secara bersamaan. Dan itulah informasi mengenai perbedaan dari UDP dan TCP. Kita akan macam-macam protokol dari network protokol. Yang pertama, ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. Protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon.
Lalu ada SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Lalu yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Telnet atau Telecommunication Network. Protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau LAN, Local Area Network. Lalu ada FTP atau File Transfer Protocol, protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internetwork. Berikutnya ada Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan baik di internet atau intranet. Lalu selanjutnya ada Socket Layer atau SSL. Ini adalah protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL Apache Linux, dapat menggunakan perintah a2dismod seperti itu. Lalu berikutnya ada Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP. Protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini ada MRTG, The Dude, dan lain-lain. Lalu berikutnya ada Secure Shell atau SSH. Secure Shell adalah protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Lalu ada lagi POP3 atau Post Office Protocol version 3. Protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Lalu berikutnya ada Internet Message Access Protocol atau IMAP. Protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. Lalu ICMP. Utamanya digunakan untuk sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan sebagai contoh bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Lalu ada point-to-point protocol. Protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network. Lalu yang terakhir ada Domain Name System atau DNS. Distribute database system yang digunakan untuk pencarian nama komputer di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Dan sekian adalah presentasi dari saya mengenai standarisasi jaringan komputer. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih.